Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tema 5, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Pembelajaran sebelumnya adalah pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran keempat, makanan dan minuman khas Indonesia. Di sini Siti dan Dayu itu sedang berdiskusi. Dia berdiskusi tentang daerah asal daerahnya. Nah, daerah yang menjadi asal usul orang tua mereka merupakan daerah asalnya. Nah, Dayu berasal dari Bali dan Siti berasal dari Padang. Nah, setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Nah, tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Dan apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Di sini Dayu dan Siti sedang berdiskusi nih. Siti, apakah makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan orang Padang menyantap misalkan soto Padang ya yang berkuah-kuah ya. Biasanya pada saat hujan itu lebih enak menyantap makanan yang berkuah-kuah seperti bakso, anget-anget, bikin badan kita menjadi hangat. Nah, di sini keberagaman itu tadi di awal kan ada dari beragam suku, budaya, bahasa, pakaian adat, dan jenis makanan dan minuman. Ini ada contohnya nih, ada makanan misalkan daerah Padang itu makanan khasnya kan rendang. Jawa misalkan gudeg, Papua misalkan papeda, itu semua adalah makanan khas. Kalau minuman kan ada es dawet, terus apalagi minumannya wedang ronde, tuh biasanya di Jawa juga ada wedang ronde, ada dawet. Nah, selanjutnya ada juga pakaian adat ya. Pakaian adat itu berbeda-beda ya, banyak ya. Nah, ini adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, setiap daerah asal orang tua kamu juga memiliki makanan khas dan minuman khas daerahnya masing-masing. Selanjutnya adalah gerakan meniru kapal terbang. Nah, di sini ada gerakan olahraga nih, gerakan meniru kapal terbang. Dilihat di sini ada langkah-langkahnya. Berikut langkah-langkah melakukannya. Yang pertama itu berdirilah dengan tegap. Kedua, rentangkan kedua tangan. Yang ketiga, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Yang keempat, membungkukkan ke depan. Bersama dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Jadi seperti membuat kapal-kapalan lagi terbang ya. Lakukan dan pertahankan hingga hitungan kelima. Seperti yang tadi itu sebelumnya dihitung ya. Lakukan dengan kaki yang berbeda. Selanjutnya bisa bergantian ya kakinya ya. Di sini bisa kalian lihat nih di halaman 31. Bisa kalian praktekkan nanti di rumah ya. Karena kita kan masih PJJ ya. Kalau kita sudah sekolah bisa kita praktekkan bareng-bareng. Karena kita sekarang masih PJJ, kalian bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Untuk kegiatan olahraga kalian. Selanjutnya, pembelajaran kelima. Festival makanan telah tiba. Nah, Udin membawa kue cucur khas Betawi. Nah, hari ini Udin membawa contoh untuk dicicipi teman-temannya. Nah, di sini kue cucurnya untuk penggambaran bilangan pecahan ya. Nah, di sini Ibu Guru pakai contoh nggak gambar kue cucur, tapi Ibu Guru pakai contoh pakai kue cookies. Nah, satu kue dibagi dua untuk Siti dan Lani nih. Satu kue dibagi dua untuk Siti dan Lani. 1, 2 masing-masing mendapat 1/2. Yang kedua, satu kue cookies ini dibagi menjadi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Jadi masing-masing mendapat 1/3 nih. Masing-masing ini mendapat 1/3. Selanjutnya, kue yang selanjutnya dibagi menjadi 4. Nah, ini 4 teman lainnya masing-masing mendapat 1/4. Nah,
Manakah yang besar nilainya? Antara 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, dilihat. 1/2, 1/3, 1/4. Banyakan mana nih? Dilihat nih. Potongannya nih. Ini potongannya satu-satu nih. Yang ini satu-satu ini. Yang ini satu-satu ini. Kira-kira mana nih yang paling besar? Sudah kelihatan ya, yang paling besar adalah 1/2 nih, dilihat. 1/2 dia lebih besar. Penjelasannya seperti apa? Kita bisa lihat. Nah, nih lihat. Tadi dibagi setengah nih, setengah nih. Lihat, kue setengah itu seperti ini nih. 1/2. Selanjutnya yang tadi itu kan dibagi 3, masing-masing dapatnya 1/3 nih. Yang satu lagi dibagi 4, masing-masing dapatnya 1/4. Di sini kan sudah kelihatan jelas ya, yang lebih besar yang mana nih? Yang lebih besar kuenya atau yang lebih banyak kuenya yang ini, yang 1/2. Yang kedua yang lebih besarnya 1/3, nah yang paling kecil ini 1/4. Karena kan satu kue dibagi 4. Kebanyakan mana? Sudah kelihatan ya, satu kue dibagi 2, berarti kan dia lebih dapat bagiannya lebih banyak dibanding satu kue itu dibagi 3 atau dibagi 4. Nah, tadi sudah ya, manakah yang lebih besar nilainya? 1/2, 1/3, 1/4, berarti setengah. Nah, sekarang lihat. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah, berarti yang dari terbesar itu kan 1/2, 1/3, dan 1/4. Udah jelas ya, terlihat dari gambar. Selanjutnya, urutan pecahan dari yang terkecil. Berarti dari yang terkecil itu dari yang kuenya kecil, lebih kecil. 1/4, 1/3, dan 1/2. Nah, di sini kalian paham ya untuk mengurutkan bilangan pecahan dari ilustrasi yang sudah Ibu Guru berikan dengan contoh kue ini kan sudah terlihat jelas ya, mana yang kue bagiannya lebih besar dan mana kue yang bagiannya lebih kecil. Ini yang bagian lebih besar, ini yang bagian lebih kecil. Selanjutnya, pembelajaran ke-6. Nah, dilihat di sini kita masih berbicara tentang bilangan pecahan ya. Nah, festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stan. Nah, Udin sebagai ketua kelas ingin membagikan pada teman-temannya. Nah, di stan Sumatera, salah satu teman membawa juanda 8 jam. Kue juanda 8 jam ya. Juanda dalam bahasa Palembang itu adalah kue. Udin memotong juanda 8 jam itu menjadi 18 bagian. Dan Lani memakan 3 potong juanda. Nah, bentuk bilangan 3 kue yang sudah dimakan sama Lani itu seperti apa? Nah, kita lihat. Kuenya ada 18 potong, dimakan Lani 3, berarti bentuk bilangannya adalah 3/18. Dilihat. 3 itu kue yang dimakan sama Lani dan 18 itu jumlah kuenya, seluruhnya ada 18. Jadi makanya bentuk lambang bilangannya 3/18. Selanjutnya ada yang nomor 2, kita lihat ada gambar contoh nih. Ini yang diarsir ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Nah, bentuk lambang bilangannya seperti apa? Gambar yang pertama, bentuk lambang bilangannya berarti 1/2. Tadi seperti kue tadi ya, masing-masing ini 1/2. Yang merah ini berarti bentuk bilangannya 1/2. Sekarang gambar yang kedua adalah 1/4. Nih lihat. Ini yang diarsir itu warna kuning 1. Nah, bagiannya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadilah bentuk lambang bilangannya adalah 1/4. Nah, selanjutnya gambar ketiga. Nah, 3/6. Kenapa 3/6? Kita lihat di sini yang diarsir warna hijaunya itu ada 3. Sedangkan seluruhnya ada berapa dihitung? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada 6. Jadi 3/6. Di sini kalian paham ya. Selanjutnya, pembelajaran ke-6. Nah, di sini ada teks nih. Ayo membaca. Jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan?
Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Nah, ini kita sudah melihat juga ya, pernah mendengar petir, pernah melihat kilat juga yang seperti kayak ada lampu di langit, garis. Nah, saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah, dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan kita berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman yang hangat. Nah, kalau sedang hujan, lebih baik kita di dalam rumah saja untuk berlindung ya. Nah, dari teks ini kalian bisa mengerjakan tugasnya nih atau mengerjakan latihannya seperti pada halaman 44. Di sini kan ada kata hujan, ada kata petir. Nanti bisa kamu jelaskan tuh hujan itu apa, petir itu apa. Seperti tadi penjelasan tentang mendung ya. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Nah, kalian nanti bisa kalian kerjakan nih di halaman 44. Nah, pembelajaran tematik subtema 2 PB 456 sampai sini dulu ya anak-anak. Nanti kita lanjutkan ke pembelajaran ke subtema 2 ya. Kita udah masuk subtema 2 ya. Selanjutnya nanti kita akan masuk subtema 2 dan kalian habis mendengar penjelasan Ibu Guru ini bisa mengerjakan tugas atau latihan di Google Formulir. Nanti Ibu Guru kasih tugas di Google Formulir ya. Kalian isi. Nah, tugas di Google Formulir itu semua ya dari PB1 sampai PB6 ya, Ibu Guru gabung ya. Jadi itu satu subtema Ibu Guru buatkan tugasnya dan kalian kerjakan di Google Formulir. Nah, next itu kita masih di tema 5 dan tapi pindah ya ke subtema 2, PB1, 2 dan 3. Ibu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.